Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pemasaran. Jadi, sebelum kita memasarkan produk kita harus merencanakan pemasaran dengan baik dan benar. Oke, kita mulai dari bagaimana merencanakan pemasaran yang bagus. Oke, yang pertama adalah branding. Branding ini berasal dari kata brand yang artinya merek. Jadi, branding ini adalah pembuatan merek. Jadi, kalau kalian membuka usaha, silahkan kalian berikan branding atau berikan merek atas usaha tersebut yang bagaimana? Yang menarik, yang unik, yang mudah diingat, dan bermakna. Dan tentu saja branding ini termasuk di dalamnya adalah pembuatan logo. Jadi logo usaha kalian seperti apa? Itu branding ya. Kemudian yang kedua adalah promosi. Promosi itu artinya perkenalan produk. Perkenalan produk, bagaimana kalian memperkenalkan produk kalian kepada masyarakat, baik secara personal maupun menggunakan media offline maupun online. Kemudian yang ketiga ada di strategi. Strategi bagaimana kalian dapat memikat para pelanggan untuk beli di tempat kalian. Misalkan kalian berlaku diskon, berlaku bundle. Bundle itu artinya sepaket. Bundle itu artinya sepaket. Misalkan kalian pernah beli Denko ya. Denko itu sepaket sama Coco Crunch, itu bundle, jadi sepaket gitu. Dan gift itu artinya adalah hadiah kecil. Misalkan kalau kalian beli Mama Lemon, nanti ada hadiah piring dan sebagainya, itu namanya gift ya. Kita lanjut ke 4 adalah jaringan. Jaringan itu bentuknya adalah kerjasama. Jadi kalau kalian mau bikin usaha, silakan kalian bekerja sama dengan beberapa pihak agar usaha kalian itu mudah untuk dikenal dan pemasarannya lebih banyak. Misalkan kalian bisa mendaftarkan produk kalian di GoFood, di Tenan. Tenan itu misalkan kalian ikut pameran produk gitu, pameran wirausaha begitu. Kemudian kalian bisa masukkan ke Shopee Food dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah inovasi. Inovasi itu bagaimana cara kalian itu menjadikan produk kalian itu unik. Biasanya pada varian produk. Oh, tidak hanya produk, kalian bisa varian produk, varian kemasan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kualitas pelayanan. Caranya kalian meningkatkan pelayanan kalian yang lebih baik agar produk kalian dapat terjual lebih banyak. Itu bisa dari ordering. Ordering itu kalian menerima order atau pesanan, penyajiannya bagaimana yang bagus, dan pengirimannya bagaimana yang cepat, tepat, dan tidak rusak begitu. Nah, kita langsung ke contoh. Sama, kita pakai contohnya tahu bakso ya. Oke, kita tahu bakso. Kalau Bu Erian punya bisnis tahu bakso, maka Bu Erian akan memberikan branding yang pertama atau memberikan merek pada produk tersebut adalah tahu jedir. Kok tahu jedir? Jadi Bu Erian mau pengen bikin usaha tahu yang isinya adalah aneka sambal. Gitu, kita sebut tahu jedir ya, biar beda dan jedir gitu. Yang kedua adalah promosi. Promosi itu memperkenalkan tahu bakso. Bu Erian akan memperkenalkan tahu bakso ke berbagai media offline dan online. Kemudian Bu Erian juga ikut paid promote. Paid promote itu adalah Bu Erian meminta tolong akun lain untuk mempromosikan tahu bakso dan biasanya berbayar. Misalkan Bu Erian menghubungi Instagram @jogjafoodhunter. Kalian bisa cari Instagram jogjafoodhunter. Di situ ada banyak sekali jenis masakan. Di situ masakan ataupun makanan yang ditawarkan. Nah, kita bisa pakai jasa paid promote di situ. Kemudian strategi untuk pertama kali buka, Bu Erian mau berikan diskon 10% untuk minimal order 3 bungkus. Jadi kalau kalian beli 3 bungkus, nanti Bu Erian kasih diskon 10%. Enak kan? Jadi itu strateginya ya. Kemudian yang keempat adalah jaringan. Nah, selain Bu Erian itu usaha sendiri dalam mempromosikan, Bu Erian juga ikut yang namanya GoFood, biar orang-orang kalau cari tahu bakso nggak harus ke tempat Bu Erian, bisa order via GoFood gitu, GrabFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Itu jaringan. Dan yang kelima adalah inovasi. Inovasi itu bagaimana produk kita berbeda di antara yang lainnya. Nah, Bu Erian ini mau tahu bakso Bu Erian ini ditambah isian aneka sambal. Ada tahu bakso sambal kose, tahu bakso sambal mata, tahu bakso sambal tomat, sambal teri, sambal padang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kualitas pelayanan. Nah, Bu Erian mau meningkatkan pelayanan Bu Erian dengan memberikan penyajian yang fresh from the oven. Jadi kalau ada order baru Bu Erian goreng. Kalian menerima makanan tersebut dalam keadaan panas dan enak untuk disantap. Jadi penyajian fresh from the oven gitu. Nah, ini caranya rencana pemasaran agar produk kita dapat diterima oleh masyarakat.